Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya, Fahada Indi. Inilah kabar Sumatera. Pemirsa, seorang siswi berusia 10 tahun di Medan, Sumatera Utara diduga menjadi korban pemerkosaan oleh sejumlah oknum di sekolah. Dugaan kasus tersebut mencuat setelah ibu korban jauh-jauh datang dari Medan ke Jakarta untuk mengadu kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengunggah sebuah video yang memperlihatkan seorang perempuan mengadukan kasus dugaan pemerkosaan yang dialami anaknya di sekolah. Hotman menyatakan ibu korban jauh-jauh datang dari Medan, Sumatera Utara ke Jakarta untuk mengadukan kasus yang terjadi pada Agustus 2021 lalu itu. Menurut sang ibu, anaknya yang duduk di bangku kelas 5 SD sempat diberi minuman serbuk putih, lalu diperkosa secara bergantian oleh kepala sekolah, pimpinan administrasi, hingga tukang sapu sekolah. Ada satu kasus mengharukan. Inilah anak kecil, cewek umur 10 tahun yang diduga diperkosa oleh berbagai orang, oleh oknum pimpinan sekolah, pimpinan administrasi, bahkan tukang sapu dari sekolah tersebut ikut diduga memperkosa anak kecil ini, ya. Dan ibunya datang dari Medan. Peristiwanya di Medan. Ibunya datang dari Medan. Ibu siapa namanya? Menanggapi video viral kasus pemerkosaan salah satu siswi sekolah dasar di Medan, Polda Sumatera Utara membenarkan adanya laporan yang diterima pihak kepolisian pada September 2021. Namun hingga 1 tahun berlalu, kasus tersebut terkesan mandek dan tidak ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Sudah 18 orang saksi termasuk pelapor, ibunya dan korban yang kita mintai keterangan. Dari pihak sekolah pun juga demikian, ada kepala sekolah, guru, security, kemudian petugas kebersihan yang ada di sekolah itu juga sudah dilakukan pemeriksaan. Penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan forensik, kemudian melakukan visum et repertum, pemeriksaan ahli, dan pemeriksaan pendamping dari LPA, dari Dinas Sosial, dan lain sebagainya itu sudah dilakukan. Ada satu kasus mengharukan. Kabid Humas Polda Sumatera Utara menambahkan pada bulan Juli 2022, penanganan kasus diambil alih oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syahputra, Panji Satrio, TV One mengabarkan. Tukang sapu dari sekolah tersebut ikut diduga memperkosa anak kecil ini, ya, dan dia datang. Aksi biadab dilakukan seorang ibu di Kabupaten Lampung Utara dengan menyiksa anak kandungnya sendiri yang baru berusia 1 tahun. Perbuatan ini dilakukan lantaran pelaku ingin mendapat nafkah dari suaminya. Tidak hanya menginjak, memukul, dan menggantung anaknya hingga terjatuh. Jangan dibuat sayang. Ibu muda bernama Lydia Francisca Natalia, warga Tebing Kimpul, Kelurahan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara ini, bagai telah kehilangan nuraninya, juga tega merekam sendiri aksi sadisnya tersebut. Aksi ini terbongkar setelah sang suami menyebarkan video yang diterimanya tersebut hingga akhirnya viral. Aparat Satreskrim Polres Lampung Utara yang mengetahui video tersebut langsung menangkap Lydia dan mengamankan anaknya. Di hadapan petugas, Lydia mengaku sengaja menganiaya anaknya dan merekam agar suaminya mau memberinya nafkah. Udah nikah berapa lama? Sekitar 2 tahun lebih. Jadi sengaja nyiksa anak itu buat video itu untuk nyeburin suami? Sama suami. Terus video itu kamu kirim atau kayak mana? Aku kirim ke suami. Melalui? Melalui inbox Facebook. Hasilnya ada nggak? Apa tanggapan suami?
katanya terserah mau mati-matilah. Saya nggak peduli. Siapa nama suami kamu? Farman. Kini pelaku mendekam di Mapolres Lampung Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara polisi akan melakukan visum terhadap anak pelaku untuk memastikan luka-luka yang diderita anak tersebut. Hasil penyidikan kita sementara, Komandan, apakah anak tersebut sudah cukup lama dilakukan tindakan penganiayaan tersebut? Ya, ini kita masih dalami saat ini ya. Kita nanti akan lakukan visum juga, apakah nanti anak ini terlihat sudah ada juga luka-luka lebam ataupun luka sayatan yang sebelum-sebelumnya. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Penyelundupan 40 kg sabu asal Malaysia digagalkan oleh aparat Polda Riau. Sabu diselundupkan di kapal pompong yang sempat ditinggal oleh para tersangka di perairan Sungai Kembung, Kabupaten Bengkalis, Riau. Pengungkapan ini bermula dari kecurigaan masyarakat terhadap satu kapal pompong yang bersandar di perairan Sungai Kembung, Kabupaten Bengkalis, Riau, namun tidak ada awak kapal. Dari hasil penggeledahan di kapal, petugas menemukan 2 karung yang masing-masing berisi lebih kurang 20 bungkus. Diduga, saat terbungkus kemasan berwarna hijau serta 1 ponsel. 20. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 2 tersangka yang berperan sebagai kurir di 2 lokasi berbeda. Tersangka AR ditangkap petugas saat melintas di Jalan Desa Muntai, Kabupaten Bengkalis, dan tersangka kedua AT diringkus di salah satu hotel di Tanjung Balai, Karimun. Ada 2 karung dan 1 kapal yang berisi narkotika dan juga narkotika jenis sabu. Kemudian kita lakukan penyelidikan, kemudian ke esok hariannya kita berhasil mengamankan 2 orang. 20 ini apa? Kapal pompong pengangkut sabu tinggal tersangka AT karena tersangka AR hingga jelang pagi tidak kunjung datang dan pelaku pergi meninggalkan kapal. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Dermawansyah, TV One mengabarkan. Sebuah pengisian bahan bakar minyak mini di Deli Serdang terbakar. Diduga api berasal dari radiasi ponsel milik pemilik warung. Percikan api terjadi di saat proses pengisian bahan bakar minyak ke tempat wadah penyimpanan. Api menjalar membakar bangunan rumah tepat di belakang pom bensin mini. Suara ledakan terdengar berulang kali akibat kebakaran tersebut. Warga dibantu dengan personil Polsek Tanjung Morawa berusaha memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah tim pemadam kebakaran selama 2 jam berjibaku memadamkan api. Seorang anak kecil tetangga korban pun mengalami luka bakar di bagian kaki. Saat ini petugas telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Pemilik mesin pengisian BBM ini beserta barang bukti langsung diamankan ke Mapolsek Tanjung Morawa guna pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.
Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Pemirsa, Menteri Perhubungan mengklaim pengguna dan pengendara ojek online puas dengan kebijakan tarif baru. Ia menyebut kenaikan tarif ojol merupakan kesepakatan dari semua pihak. Menteri Perhubungan mengklaim pengguna dan pengendara ojol puas dengan kebijakan tarif. Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Istana Negara Jumat pagi. Ia mengatakan kenaikan tarif ojek online merupakan kesepakatan semua pihak. Dari survei yang telah diterima Kementerian Perhubungan, rata-rata puas dengan penyesuaian tarif ojol baru. Menhub memastikan kenaikan tarif ojol hanya 5%, namun manfaat yang didapat baik oleh pengguna maupun pengendara bisa mencapai 15%. Tapi kalau dilihat dari apa yang kita lakukan sekali ini, sangat konservatif. Naiknya juga antara 8 sampai 13% ya. Dan satu hal, kita mengurangin fee yang selama ini dikenakan oleh aplikator dari 20% jadi 15%. Nah itu menjadi bagian kemudahan secara akumulatif menjadi sebenarnya naiknya cuma 5% Om ya. Naiknya 5% tapi manfaat yang diperoleh 15%. Jadi ini satu kesepakatan lah bersama. Tidak ada voting tetapi kita mendengarkan semua pihak. Menhub juga menyampaikan tidak ada permasalahan berarti setelah kenaikan harga BBM di sektor transportasi. Menhub menilai dampak kenaikan BBM terkelola dengan baik. Tim TV One mengabarkan. Pemerintah resmi menaikkan tarif jasa transportasi ojek online dengan kisaran 6 hingga 13,3%. Kenaikan tarif ojek online efektif mulai berlaku 10 September lalu. Pemerintah resmi menetapkan tarif baru jasa transportasi ojek online pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan tarif ojek online efektif mulai berlaku pada 10 September 2022 dengan kisaran 6 hingga 13,3%.
Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menjelaskan kenaikan tarif dilakukan dalam rangka penyesuaian komponen biaya jasa seperti bahan bakar minyak, upah minimum regional serta komponen perhitungan jasa lainnya. Penyesuaian biaya jasa ini dilakukan dalam rangka adanya penyesuaian terhadap beberapa komponen biaya jasa seperti BBM, UMR, dan komponen-komponen perhitungan jasa lainnya. Jadi perhitungan komponen penentuan biaya jasa ojek online itu yaitu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk komponen biaya jasa ojek online, ada 3 komponen yaitu biaya untuk pengemudi yaitu kenaikan UMR, asuransi pengemudi, dan biaya jasa minimal order 4 km, dan kenaikan harga BBM. Kenaikan tarif ojek online dilakukan berdasarkan 3 zonasi. Zonasi pertama meliputi wilayah Sumatera, Jawa, selain Jabodetabek dan Bali. Sedangkan zona 2 meliputi wilayah Jabodetabek, sementara zona 3 berada di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Adapun komponen kenaikan tarif dihitung berdasarkan biaya jasa batas bawah dan batas atas, serta order minimal dengan rentang biaya jasa per 4 km. Lantas apa tanggapan para pengemudi ojek online soal rencana kenaikan tarif baru? Setuju, Mbak. Kenapa tuh, Pak? Biar meringankan beban kita kehidupan tiap hari. Nah, dengan adanya kenaikan sekitar 8% ini menurut Bapak Agus sudah cocok atau masih kurang nih, Pak? Ya, kalau bisa ya ditambahin lagi nggak apa-apa, Mbak. Masih kurang, Pak, kalau kehidupan tiap hari. Biasanya ada bonusan, sekarang nggak ada. Semakin berat, Mbak, tiap hari. Nggak kayak yang dulu. Ya, pokoknya pengennya dinaikin sama yang lebih yang dari kemarin. Ada bonus, pokoknya tarif dinaikin lah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Beralih informasi lainnya, pemirsa, tes kebohongan yang diujikan kepada kelima tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua menuai polemik. Pasalnya, penggunaan lie detector dinilai tidak efektif, apalagi hasil dari uji kebohongan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tidak diumumkan ke publik. Upaya tim Sus Polri untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua bukan tanpa kendala. Tes kebohongan yang diujikan kepada para tersangka dan saksi kasus Yosua justru menjadi sorotan. Sejumlah kalangan menganggap langkah Polri menggunakan lie detector dianggap tidak efektif. Pun kredibilitas poligraf sebagai alat pendeteksi kebohongan telah banyak dipertanyakan. Lie detector alat pendeteksi kebohongan. Apa itu kebohongan? Kebohongan akan kita ketahui setelah kita melakukan perbandingan antara pernyataan dan kenyataan. Jadi mesin itu atau alat itu akan bisa menilai kalau dia tahu kenyataannya seperti apa. Dari sini saja semestinya sudah jadi problem ini. Siapa gerangan operator lie detector, mana gerangan mesin lie detector yang tahu tentang kenyataan di TKP itu seperti apa, tidak ada yang tahu. Alih-alih mengukur perbandingan antara pernyataan dan kenyataan, alat ini mengukur perubahan-perubahan fisiologis manusia ketika berhadapan dengan pernyataan atau pertanyaan tertentu. Perubahan fisiologis itu misalnya kucuran keringat, pupil mata yang membesar, degup jantung yang semakin kencang, suhu badan yang meninggi. Nah, persoalannya, siapa yang bisa memastikan, tunjukkan teorinya yang menyimpulkan bahwa perubahan-perubahan fisiologis yang saya kemukakan tadi itu mutlak adanya, tak terbantahkan merupakan penanda seseorang tengah berbohong. Tidak ada. Kendati demikian, Polri mengklaim lie detector punya akurasi mencapai 93%. Padahal sejumlah penelitian mengungkap bahwa ada celah besar dalam penggunaan lie detector, bahkan untuk mengelabui mesin poligraf. 93% validitas itu menunjukkan apa sesungguhnya? Validitas dalam dunia penelitian
adalah hasil pengukuran sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sekali lagi, operatornya kah, lie detektornya kah, bahkan penyidik sesungguhnya sedang mencari tahu kenyataannya seperti apa, faktanya seperti apa. Tidak mungkin lah lie detektor bisa mengetahui kenyataan, tidak mungkin operator juga bisa tahu faktanya karena operator tidak ada di lokasi kejadian. Jadi ini yang jadi persoalan. Kata kebohongan itu sudah jadi tidak absolut, sebatas mengukur respon fisiologis. Respon fisiologis itulah yang kemudian diinterpretasi sebagai penanda kebohongan atau kejujuran. Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan uji kebohongan. Hasil pemeriksaan tersangka Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf terindikasi jujur. Sayang, hasil tes kebohongan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati tak diumumkan ke publik. Sampai dengan hari ini saya coba koordinasi dengan Pak Dirbidum. Untuk berkas tetap masih proses. Ya masih proses, sepatnya lah. Ya sama halnya dengan hasil lie detektor. Karena hasil lie detektor atau poligraf ini adalah masuk pro justisia. Dan juga ternyata setelah saya tanyakan lapor juga itu karena harus membuat berita acara keterangan saksi ahli yang nanti akan dijadikan di dalam kelengkapan berkas. Itu masih berproses. Ya sekali lagi rekan-rekan bahwa untuk materi pokok penyelidikan dan penyidikan, saya mohon maaf belum bisa menyampaikan. Karena kalau misalnya kita mengacu kepada Undang-Undang Keterbukaan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17, ketika bicara tentang penyelidikan dan penyidikan, itu adalah informasi yang diperkecualikan. Artinya itu tidak absolut, itu limitatif. Dan itu adalah kewenangan dari penyidik. Kalau penyidik memberikan bahan kepada saya, seperti tadi Pak Di Narkoba memberikan bahan kepada saya tentunya akan menyampaikan kepada teman-teman. Tapi kalau penyidik menganggap ini bagian daripada materi penyidikan dan tidak memberikan kepada saya bahannya, tentunya saya tidak akan bisa memberikan kepada teman-teman. Lie detektor merupakan seperangkat mesin poligraf berteknologi canggih untuk mengumpulkan analisis respon fisiologis manusia. Melalui sensor yang bekerja, alat ini digunakan untuk memeriksa apakah seseorang berkata jujur atau bohong dalam memberikan keterangan suatu peristiwa tertentu. Ini kalau bicara tentang uji kebohongan, itu sangat erat sekali dengan beberapa faktor penting yang harus didukung ya, harus mendukung. Diantaranya? Pertama adalah kompetensi dari si examiner. Kalau poligraf yang dipakai berarti poligraf examiner. Kalau seperti alat saya berarti LVA examiner. Kemudian dari sisi objektivitas dari si examinernya. Dan yang ketiga adalah dari pertanyaan. Pertanyaan ini sangat-sangat penting sampai akhirnya muncul sejumlah perkembangan teori dan praktek terkait dengan pertanyaan. Pertanyaan saja sedemikian pentingnya untuk alat-alat sejenis pendeteksi emosi. Kendati demikian, hasil lie detektor tak bisa berdiri sendiri. Butuh pemeriksaan mendalam dan data pendukung lain untuk menentukan akurasinya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi penting dan menarik lainnya. Tetap bersama kami.
bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Kembali di kabar Sumatera pemirsa, hingga Minggu malam ratusan warga di Kecamatan Siberut Barat dan Siberut Utara bertahan di atas bukit. Warga masih khawatir jika terjadi gempa susulan. Warga yang bertahan menginap di pondok-pondok siaga yang telah mereka bangun jauh hari sebelumnya. Pondok-pondok yang berada di atas perbukitan ini sengaja dibangun oleh warga karena Pulau Siberut adalah daerah rawan gempa dan terdekat dari lokasi Megatrust Mentawai. Selain mengungsi ke perbukitan, sebagiannya juga bertahan di pinggir-pinggir jalan yang dirasa aman yang berada di dataran tinggi. Sementara sebagian lagi sudah kembali ke rumah. Terbaru berdasarkan data dari BMKG bahwa dilaporkan kembali terjadi gempa dini hari tadi pukul 1:24 waktu Indonesia Barat. Dengan pusat kegempaan berada di laut dengan kekuatan magnitudo 5,1 dan tidak berpotensi tsunami. Kita yang mengungsi di tempat ketinggian, kemudian kita menunggu beberapa jam, 1 jam, 2 jam di sana. Kita minta kepada masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan sampai saat ini mereka masih trauma dan masih ada beberapa warga kita yang masih berada di pengungsian. Pemirsa, diduga remblong mobil truk tangki terlibat kecelakaan dengan minibus hingga ringsek dan masuk ke jurang sedalam 40 meter di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kecelakaan pada Minggu petang itu tepatnya terjadi di kilometer 12 hingga 13 Desa Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Tapanuli Selatan. Akibat peristiwa tersebut, 7 korban dilarikan ke Rumah Sakit Metamedika dengan rincian 2 korban meninggal dunia dan 5 korban lainnya masih mendapatkan perawatan intensif di ruang unit gawat darurat rumah sakit. Kecelakaan terjadi saat mobil truk tangki dari arah Padang Sidempuan menuju Sipirok melaju dengan kencang. Sementara dari arah berlawanan muncul mobil minibus Kijang Kapsul. Sopir truk tangki yang diduga mengalami remblong hilang kendali dan menabrak minibus tersebut hingga kedua mobil ringsek ke jurang. Mobil yang bermuatan CPO dengan plat BA9937BU melaju dari arah Sidimpuan menuju Sipirok yang diduga kondisi remblong menabrak mobil minibus Kijang Kapsul dengan plat BB1440HC, di mana pada saat kejadian korban ada 7 orang, yang saat ini meninggal 2 orang dan 5 dirawat di Rumah Sakit Metamedika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam kabar Sumatera hari ini. Saya Fahade Indi mewakili kru yang bertugas, pamit, terima kasih dan sampai jumpa.